Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan, haleluya, selamat pagi, shalom. Tahun 2025 target kita adalah agar setiap anak-anak Tuhan, kita yang ada di Zion Church, kita punya pengejaran ini, kita punya pemahaman akan firman Tuhan itu bukan sekedar tahu kata orang atau karena kita baca, karena kita belajar sesuatu, tetapi kita mengenal Tuhan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bertobat tahun 98. Tahun 2000 saya mulai pelayanan. 25 tahun sudah berarti pelayanan saya. Ditambah 2 tahun berarti 27 tahun perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan saya. Itu sebabnya saudara, setiap kali saya berhadapan dengan situasi yang berat, setiap kali saya berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, saya percaya, saya berani berkata begini, saya pasti bisa lewatin ini. Dan saya bisa berhasil. Dan ketika tahun ini atau tahun lalu saya lihat postingan seorang artis, Tom Hanks. Tom Hanks bilang begini saudara, kata Tom Hanks, hey, di diwawancara, kenapa kamu bisa berhasil jadi seorang artis yang luar biasa dan kamu menjadi public figure yang hebat? You know jawaban Tom Hanks apa? Saya cuma pegang satu ini, kata Tom Hanks. Apa itu? This too shall pass. Apa maksudnya? Dia bilang, segala ketenaran saya satu hari akan berlalu. Jadi, saya tidak pernah membanggakan keberhasilan saya seolah-olah itu sesuatu yang akan saya pegang terus. Dia bilang, semua keberhasilan, semua kejayaan, ya this too shall pass. Oke. Dan dia juga berkata, pada saat saya terpuruk, saya juga bisa berkata, this too shall pass. Jadi dua area ini pada saat kamu megah, kamu bisa berkata, this too shall pass. Artinya punya kerelaan. Pada saat kamu terpuruk di bawah, kamu juga bisa berkata, this too shall pass. Itu pengharapan. Makanya saudara, ketika seorang mengenal Tuhan dengan benar, dia tidak pernah kecewa dengan perubahan yang ada. Sebab semuanya bisa berubah. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi Alkitab katakan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So kalau saudara percaya Yesus gak pernah berubah, saudara tidak akan pernah mengeluh, saudara tidak akan pernah komplain sama Tuhan, dan saudara akan berjalan terus di dalam kebenaran, apapun tawaran, apapun godaannya. Di bulan ini tema kita adalah kita berbahas mengenai from ritual to worship, artinya to relationship. Artinya kita ingin hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi dengan tata cara. Kalau hari Minggu harus gereja, kalau nggak gereja, aduh gimana rasanya gitu, bukan gitu lagi. Sehari berapa kali mesti baca Alkitab, berapa pasal, terus berapa jam Anda mesti berdoa satu hari. So itu semuanya adalah tata cara, semuanya ritual. Maksudnya adalah bukan berarti Anda nggak boleh nggak baca Alkitab lagi atau nggak berdoa lagi, bukan. Harus, hanya motivasi di balik itu. Seringkali orang ikut doa puasa, ikut berdoa, bangun pagi jam 3 atau jam 2 berdoa dengan tujuan Tuhan jangan lupa besok cuan. Udah berdoa pagi nih Tuhan, cuan gitu. So kita berpikir bargaining gitu, ada transaksional di situ. Jadi ada sesuatu yang saya buat, so Tuhan kasih sesuatu. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak kasih sesuatu kalau saya tidak buat sesuatu. So itu agama. Minggu lalu saya katakan, kekristenan jauh lebih besar daripada keagamaan. Amin. So kita bukan hidup sebagai orang yang beragama, yang hanya mengejar Tuhan dengan usaha kita, dengan upaya kita. Minggu lalu saya katakan, agama adalah kayak gini, orang ketemu gunung besar terus saya percaya ini Tuhan, saya sembah dia, jadilah agama. Itu agama. Agama adalah berdasarkan perspektif, atau bahasa sekarang anak-anak muda bilangnya apa? POV, apa tuh? Point of view-nya mereka. Jadi agama adalah berdasarkan point of view-nya manusia dalam mendeskripsikan siapa Tuhan. So kita gak mampu mendeskripsikan Tuhan. Itu sebabnya dia datang dari sorga, menghampiri kita, dan dia berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Agar apa? Agar kamu bisa mengenal Tuhan, kamu bisa tahu Tuhan seperti apa. Cukup caranya apa? Lihat aku. Lihat siapa? Yesus. Sama-sama katakan lihat Yesus. So setiap kita yang terhubung dengan Yesus, dari ritual kita berubah menjadi relationship, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar melalui Yesus. Makanya saudara, ke gereja dulu saya takut. Kenapa? Kalau pakai celana jeans takut Tuhan marah. Jadi harus pakai celana bahan. Ke gereja harus
bajunya rapi, nggak boleh dikeluarin. Tapi sekarang saya baru ngerti gitu saudara, bukan itu tata caranya. Ya kita tetap sopan, tetap menjaga, tapi bukan itu ukurannya. Ya kan? Oh gereja mesti rapi duduknya, ya kan? Kakinya mesti lurus, nggak boleh diangkat. Gak usah diturunin, nggak apa-apa. Ini anugerah Tuhan ya, haleluya. Saya mau katakan sama saudara adalah ini berbeda sekali. Karena kita sudah membangun di dalam relationship. Ini yang berbeda. So Anda datang sama Tuhan setiap hari Minggu, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan ucapan syukur, bergembira, bergairah, exciting. Saya pengen ketemu Tuhan lagi. Saya pengen ketemu Tuhan lagi. Seperti siapa? Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mereka nungguin Tuhan di taman itu. Tapi dosa membuat mereka ketakutan. Jadi kalau ada orang Kristen ketemu Tuhan ketakutan, saya takut dia masih terikat dengan dosa berarti. Bebaskan, feel free. Anda datang sama Tuhan, bukan lagi ketakutan, tapi menantikan Tuhan. Judul hari ini adalah Worship is Warfare. Ya, saudara, pujian penyembahan itu adalah alat untuk peperangan rohani. Makanya kenapa kita masuk di dalam sebuah hubungan dengan Tuhan? Kenapa kita mau menyembah Tuhan? Merubah tata cara menjadi sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena penyembahan yang sejati itu bahwasanya bukan hanya bentuknya pengabdian, tetapi itu merupakan senjata perang, senjata rohani. Kenapa saya katakan itu senjata rohani? Karena ingat baik, di dalam penyembahan itu ada kuasa. Di dalam penyembahan yang Anda naikkan di gereja, ingat itu ada kuasa. Dulu saya ingat saudara, saya khotbah. Saya juga pernah jadi pemimpin pujian. Bahwa biasanya kalau kita mimpin pujian, itu tugas doang. Kenapa tugas? Karena pujian penyembahan adalah waktu untuk menantikan pendeta datang. Karena pendeta datangnya suka terlambat, jadi pujiannya dipanjangin gitu. Ya kan, apalah kita lakukan. Karena intisarinya adalah nunggu pendeta sampai datang. Karena artis utamanya pendeta. Jadi pujian penyembahan itu bukan sesuatu yang terlalu penting gitu loh. Nggak terlalu priority itu zaman waktu itu. Tapi begitu mendalami firman Tuhan saya menyadari, hey, ternyata worship is warfare. Ada kuasa di dalam penyembahan itu sendiri. Karena saudara harus pahami di dalam alam roh, di dunia rohani, saudara tidak ada yang namanya netral. Anda harus memilih. Apakah Anda akan menyembah Tuhan atau apakah Anda akan menyembah setan? Oh enggak, saya di tengah-tengah. Saya enggak terlalu fanatik, saya biasa-biasa aja gitu kan. Iya saya Kristen, tapi ya biasa aja lah. Nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu. Enggak bisa. Di dunia rohani, you must pick a side. Either you menyembah Tuhan, atau ketika saudara nggak menyembah Tuhan, berarti saudara sedang menyembah setan. Ini cuma dua. Kalau saudara menyembah Tuhan, berarti saudara menolak iblis. Sebaliknya kalau engkau mengakui iblis, berarti engkau membelakangi Tuhan. Atau saudara tidak menyembah Tuhan saja deh, berarti engkau sedang menyembah si iblis. Nggak ada netral. Kalau pemilu kita bisa netral, golput, walaupun itu salah. Warga negara yang baik harusnya menggunakan hak suaranya. Tapi tidak di dunia rohani, Anda harus memilih. Menundukkan diri kepada terang dan melawan kegelapan, atau sebaliknya. Masih ingat kisah orang gila yang kerasukan di Gadara dalam Markus pasal 5? Orang ini kerasukan roh jahat banyak sekali. Tapi begitu ketemu Yesus, dia langsung lari dan menyembah Yesus. Hei, ajaib. Orang ini padahal dirasuk setan. Tapi kok dia bisa menyembah Yesus? Ini memberi bukti bahwa even iblis sekalipun dia gak bisa menahan kekuatan penyembahan. Saya akan jelaskan satu-satu sama saudara. Mari kita buka dulu Markus 5 ayat 1 sampai 8. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Wow. Orang ini di pekuburan tinggalnya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup apa? Mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara bisa lihat ya, orang yang kerasukan roh jahat bisa punya tenaga yang sangat kuat. Ayat yang kelima, siang malam dia di mana? Berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil apa? Berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini orang mungkin gak tidur ya, kerja teriak-teriak terus dan seringkali memukuli dirinya dengan batu.
Saya sarankan sama pasangan suami istri di tempat ini, jangan ada teriakan di rumah Anda. Saya takut Anda kerasukan roh jahat gitu saudara. Kalau suami istri teriak-teriak terus. Dan di sini dibilang dia sukanya berkeliaran di kuburan. Saya kasih tahu juga anak Tuhan, kalau keluarga udah meninggal ya udah, jangan bolak-balik ke kuburan mulu. Ya, nggak bakal bangkit juga dia di situ. Ya, boleh kunjungan nggak? Boleh aja. Tapi bukan berarti kita nginep di situ juga kan? Atau besok datang lagi deh, besok datang lagi deh. Ke kuburan lo sering, gereja jarang. Mantap banget begitu kan. Nah ketika orang ini yang kerasukan roh jahat melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkan Yesus, langsung dia sembah Yesus. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Wih, dia mau menyembah Tuhan, kata-katanya lihat. Demi Allah, wah ada deminya lagi. Jangan siksa aku. Makanya saudara, kalau saudara lihat orang ngomongnya demi Tuhan, gitu kan, di gereja gitu. Orang Kristen banyak gitu, demi Tuhan. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Saudara jangan langsung bilang itu rohani saudara. Karena orang yang kerasukan setan juga bisa ngomong gitu. Makanya saudara, untuk tahu orang itu rohani atau enggak, lu mesti jalan sama dia, lu mesti duduk bareng. Makanya saya bisa bilang gini, kasih tahu bacaan bukumu apa, maka saya bisa menduga kamu orang yang seperti apa. Gitu loh. Dengan siapa kamu nongkrong, saya tahu kamu orang seperti apa. Jadi kita nggak bisa duga orang langsung dengan kata-kata yang kayaknya rohani, pas kaget dia darah Yesus. Wih ini orang rohani, kaget aja darah Yesus. Ya kan? Sebentar-sebentar haleluya. Oh Tuhan, wah banyak orang Kristen gitu kan, oh Tuhan. Ya kan? Kaget sedikit, setan ngana. Gitu kan. Sebentar dia Tuhan, sebentar setan gitu kan. Dia panggil Tuhan, dia panggil setan gitu saudara. Ada begitu banyak orang Kristen model seperti ini. Nah saudara lihat baik-baik, yang kita dapat pelajari dari teks ayat ini adalah bahwa yang pertama, bahkan orang yang dikuasai oleh setan sekalipun, dia bisa memilih untuk menyembah Tuhan. Maksudnya, gak mungkin orang yang terikat sepenuhnya, dia gak bisa ngapa-ngapain, gak mungkin gak datang lagi sama Tuhan. Itu maunya setan. Setan pengennya orang diikat agar dia gak bisa menyembah sama Tuhan. Tetapi di dalam diri seseorang itu ada kehendak bebas. Saya balik ya, ini orang yang diposes sama roh jahat, dia masih bisa datang menyembah Tuhan. Coba sebentar ya, lihat dulu Markus 5 ayat 6. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia, mendapatkannya, lalu menyembah. Orang ini kan poses, roh jahat poses dia, menguasai dia. Tapi dia bisa datang ke tempat Yesus, langsung menyembah Yesus. Berarti dia punya kehendak bebas, yang membuat dia masih mau untuk menyembah Tuhan Yesus, even dia dikuasai oleh roh jahat. Sebaliknya, orang yang sudah di dalam roh Tuhan sekalipun, ini dengar baik, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah dengar firman dari hamba Tuhan, begitu banyak di gereja atau di online. Tapi dalam kehendak bebasnya, dia bisa memutuskan untuk selingkuh enggak? Halo. Dalam kehendak bebasnya, dia bisa memutuskan untuk korupsi enggak? Dalam kehendak bebasnya dia bisa memutuskan mengambil yang bukan punya dia enggak? Atau dalam kehendak bebasnya dia benci orang dan dia pengen membunuh orang itu, bisa enggak? Tapi diurap, orang Kristen loh, di dalam pelayanan dia tahu firman, bisa enggak? Itu sebabnya kehendak bebas di dalam diri setiap kita itu bisa menentukan manakah kita, entah kita mau datang menyembah Tuhan atau sebaliknya kita menyembah setan. Jadi artinya dari teks ayat ini kita bisa melihat orang ini dirasuk roh jahat namanya legion. Legion itu satu batalion. Satu batalion itu isinya 6.000. Bayangin 6.000 setan dalam satu orang. Betapa kuatnya orang ini. Dan itu sebabnya ketika orang ini roh jahat diusir keluar, 6.000 setan pindah ke babi saudara. Babinya ada 2.000. 2.000 kemasukan 6.000. Overdosis. Overload. Makanya babinya ngacau. Babinya gila. Dan terjun ke danau. Mati semuanya. Kayak normal babi gak bakalan nyemplung. Itu normal babi gak bakal nyemplung. Dia nyemplung bukan ke air. Ke lumpur, ya itu habitnya dia di situ. Tapi ke air gak mungkin. Ini mati semuanya nyemplung ke situ. Bayangkan saudara, kalau satu babi harganya 5 juta. Kali 2.000 berapa saudara? Demi satu orang saja dibebaskan. Harus korbanin 2.000 babi. Itu luar biasa saudara. Harga saudara nilainya sangat tinggi di mata Tuhan. Kalau kita mau ukur dengan uang, hitungan tadi. Tapi nilai saudara itu priceless. Anda tidak ternilai. Makanya Anda ditebus bukan dengan babi,
tapi dengan darah Yesus. Makanya jangan pernah nginjilin orang, kasih dia makan babi agar dia jadi Kristen. Saudara dengar baik, babi tidak bisa mengkristenkan orang. Firman Tuhan yang bisa mengkristenkan orang, amin. Yang bisa jadi orang percaya itu firman Tuhan. Seringkali begitu, dia belum Kristen ya, kita kasih makan babi aja. Kalau dia makan babi kan udah tuh. Makan babi enak saudara, ya kan? Makanya orang Kristen menang sama setan, karena setan masuk ke babi, babi orang Kristen makan. Makanya setan takut sama orang Kristen, amin, puji Tuhan. Enggak juga gitu keles, ini cuma ceritaan doang gitu kan. Tapi poin pentingnya, iblis tidak bisa mengendalikan siapapun sepenuhnya tanpa izin atau keterlibatan orang tersebut. Makanya ketika Anda pergi ke dukun, berarti saudara memberikan kehendak bebas Anda untuk dikontrol sama roh jahat. Perhatikan baik-baik. Jadi di situ ada keputusan Anda, ada keterlibatan kehendak bebas Anda. Jadi iblis itu akan mengacaukan pikiran kita. Dengar. Di gereja pun begitu. Anda dikirimin pikiran-pikiran yang negatif nih. Keputusannya ada di tangan saudara. Mau terima atau tidak? Sampai sini saudara ngerti? Anda diganggu dengan pikiran-pikiran untuk membenci orang, membalas perbuatan mereka. Tapi pilihannya ada sama saudara. Anda punya trauma masa lalu. Dan Anda pilihannya sama saudara. Apakah Anda akan melakukan trauma itu atau Anda melupakan trauma itu? Sebagaimana firman Tuhan datang kepada saudara, ampuni mereka yang menyakitimu. Ampuni mereka. Tapi pilihannya kembali sama saudara. Arti gini, firman Tuhan tidak akan pernah dapat terjadi tanpa keterlibatan kehendak dari saudara. Sebab Anda bukan robot. Anda punya pilihan. Keputusan Anda datang ke gereja hari ini, itu adalah pilihan saudara. Saya tidak teleponin Anda tadi malam kan, datang ya. Kalau nggak datang, Tuhan marah. Ya. Masih mau dapat berkat, masih mau lihat matahari, datang gereja, gitu kan. Enggak. Itu pilihan saudara. Dan saya percaya Tuhan bergerak. Artinya dari sini saya katakan sama saudara, berarti tidak ada manusia yang terlalu jauh dari kasihnya Tuhan. Mungkin saudara telah jatuh di dalam dosa, berbuat yang salah. Tapi hari ini ada kabar baik. Bahkan yang paling rusak sekalipun, orang tersebut masih bisa memilih datang sama Yesus. Amin. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang terhilang sekalipun, dengar. Dia tetap ada kesempatan untuk dipulihkan, untuk diselamatkan. Makanya minggu lalu saya katakan, kita sering kali berdoa, Tuhan jamah papa saya, jamah mama saya, jamah tetangga saya agar bertobat, percaya Yesus. Bagus doa Anda. Tapi coba diganti doanya, Tuhan utus saya agar saya bisa memberitakan Injil sama papa saya, sama mama saya, sama tetangga saya. Itulah jauh lebih benar. Atau utus orang untuk bicarain Injil, dengar doa bagus. Tapi selama Injilnya gak pernah disampaikan, mereka juga gak bertobat. Tapi kebanyakan kita orang Kristen sukanya apa? Berdoa aja, udah cukup berdoa aja, berdoa. Berdoa bagus. Tapi minggu lalu saya katakan, jangan gantikan doa dengan penginjilan. Saudara harus menginjil, saudara harus menyampaikan kabar baik. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan adalah senjata melawan kegelapan. Ini dia, ini mantap nih. Saudara kalau melawan roh jahat, gunakan ini, penyembahan. Sebab Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa ayat ini canggih? Iblis itu pribadi yang pengennya disembah. Orang datang ke dukun itu syaratnya, dia harus bikin ritual untuk menyembah setan. Selama dia menyembah setan, mungkin cuan untuk bisnisnya terjadi. Tapi once dia stop nggak nyembah setan dengan ritualnya, itu ditarik lagi sama si iblis. Jadi iblis itu pribadi yang pengennya disembah. Kalau dia nggak dapat penyembahan dari saudara, sedapat-dapatnya dia ingin mengalihkan, mendistract pikiran saudara dari penyembahanmu sama Tuhan. Makanya berapa banyak orang Kristen ada di gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Fisiknya di sini, dia mikir sana, mikir sini. Terus gitu. Itu sedang mengganggu penyembahan Anda. Yang Tuhan cari itu bukan angkat tangan Anda, bukan fisik Anda di sini. Banyak firman Tuhan bilang, kata Alkitab, mulut mereka menyembah aku, tapi hati mereka menolak aku. Dan godaan seperti ini juga buat kita yang di depan juga sama. Pada saat memimpin pujian, kita berpikir di depan, mereka dengerin gue nyanyi gak ya? Gitu. Gue oke gak ya penampilan gue? Gitu. Masuk TV udah bagus belum ya? Gitu. Itu tuh godaan loh, kita di depan loh.
Suara gue panas nggak ya? Am I good? Saya nyanyi mereka senang nggak ya gitu. Saudara, saya tuh udah dari tahun 98, dari tahun 2000 sampai sekarang, saya pelayanan. Bahasa-bahasa godaan itu tuh ada di sini nih, di pikiran ini. Tapi saya diingatkan sama Tuhan, ini bukan tentang kamu Romi, ini tentang aku. Jadi setiap kali saya berdiri di depan, ini bukan tentang saya, tapi ini tentang Tuhan. Saya di depan ini bukan agar mereka suka sama saya, tapi saya di depan sini agar membuat mereka bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Makanya pujian penyembahan saudara, iblis berusaha tarik Anda untuk Anda tidak fokus sama Tuhan. Makanya saudara, ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sedang melawan rencananya iblis. Jadi makanya di sini saya katakan sama kita setiap kali kita menyembah Tuhan, kita sedang membangun teritorial hadirat Tuhan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Penyembahan itu bukan sedang mengundang Yesus, nggak perlu Anda undang Yesus. Saya katakan lagi, nggak perlu Anda undang Yesus. Kenapa? Karena sebelum Anda di sini, Yesus sudah ada di sini. Kita yang diundang Yesus ke sini. Yesus sudah ada di sini. Jadi penyembahan buat apa? Penyembahan itu untuk membangun teritorial. Orang yang menyembah adalah orang yang percaya pada Yesus. Kitalah yang membangun teritorialnya. Agar apa? Agar si roh jahat ini tidak punya kendali di area ini. Bilang amin dulu nih. Itu sebabnya Yesus setiap kali khotbah, dia punya teritorial otoritas. Jangan saudara pikir yang dengar khotbah Yesus orang baik-baik semuanya. Pada waktu Yesus menggandakan roti, 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan, buat 5.000 orang, itu cuma laki-laki doang yang tercatat. Belum yang perempuan, belum anak-anak, belum yang datang sama selingkuhannya. Halo? Jangan pikir rohani di dalam gereja. Di gereja juga banyak setan. Gak percaya? Gak percaya? Coba lihat kiri kanan. Ya gitu kan. Dengar baik deh. Di gereja juga banyak setan yang mengganggu. Pikiran kita coba diganggu dengan segala macam cara. Makanya dalam firman Tuhan ini dikatakan, ketika kita menyembah dengan sungguh-sungguh, Anda sedang bangun atmosfer. Wow, ini luar biasa nih kalau ngomong atmosfer nih. Itu yang membuat setan gerah. Penyembahan sejati membuat iblis gak nyaman. Dan iblis gak tahan melihat Tuhan dimuliakan. Amin. Anda harus menyembah Tuhan. Makanya setiap kali saudara berhadapan dengan tekanan, ada tekanan kuasa kegelapan, ada serangan-serangan dari setan dalam hidup kita. Ini caranya, naikkan apa? Pujian penyembahan. Kenapa? Karena kita sedang bertempur bukan dengan kekuatan fisik kita, tapi kita menggunakan dengan kekuatan hadirat Tuhan. Saya berkali-kali berhadapan dengan situasi yang sulit, tekanan. Saya angkat tangan dan saya menyembah Tuhan. Hati saya sepenuhnya buat Dia. Anda harus menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan saudara gak peduli kiri kanan. Sembah Tuhan, nyanyi hanya menyembah Tuhan. Amin. Pak, tapi suara saya kurang bagus Pak. Tuhan gak lihat suara saudara. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, sembah aja situ. Iya kan? Mau pemimpin pujian nyanyi kuncinya A, Anda nyanyinya kuncinya Z. Gak apa-apa, sembah Tuhan aja. Gak ada masalah. Tuhan tidak akan terganggu dengan nada suara Anda. Ya kan? Sebentar suara nyanyi suara 1, sebentar suara 3,5, turun lagi ke 2,5, gitu kan? It's okay, nggak apa-apa. Anda nyanyi aja. Karena Anda jadi jemaat. Di situ Anda tidak punya vokal yang terbaik, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ya harus bagus. Jangan sampai saudara nyanyi di depan tapi gerobak patah. Oh, pusing di situ saudara. Jemaat yang dengerin tuh, telinganya langsung kayak telinganya itu tuh Captain Spock. Gitu saudara. Gitu saudara. Ya kan? Bahaya itu. Tapi kalau di sana saudara harus menyembah Tuhan, gak peduli kanan kiri saudara, sembah Tuhan. Ya kan? Saudara menyembah Dia, fokus sama Tuhan. Karena dengan begitu saudara sedang menghalau iblis, menghancurkan kekuatan setan. Ingat baik-baik, worship is warfare. Ada kekuatan roh jahat yang kita lihat nih di sekitar kita. Tapi ketika saudara penyembahan, pujian naikkan, itu saudara sedang bertempur dengan kuasa kegelapan. Pick a side. Saudara di sisi Tuhan atau di sisi roh jahat. Nggak ada yang netral. Yang ketiga, firman dan penyembahan itu 2 senjata yang digabungkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hey, dengar baik ini. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Ada 2 kata yang saya highlight. Mengetahui dan
kata kebenaran. Mengetahui dalam bahasa Yunaninya ginosko. Ginosko artinya mengenal Tuhan secara benar melalui pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Itu ginosko, itu yang kita kejar tahun ini. Kita mau kenal Tuhan secara pribadi. Bukan karena kata Pastor Romi, tapi karena saya mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Itu yang saya rindukan. Saudara mengalami Tuhan secara pribadi. So ketika kita undang ke depan, ayo bersaksi. Saudara bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup saudara. Perubahan apa yang saudara alami. Dan kehidupan Anda akan membawa dampak buat orang lain. Ingat baik, kekristenan sejati hidupnya berdampak. Saya tidak pernah akan membiarkan Anda menjadi Kristen yang egois, yang hanya mikirin diri saudara sendiri. Kekristenan bukan tentang kita, tapi bagaimana tentang nilai yang kita taruh di dalam diri kita, yang bisa menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. So kalau kita hanya memikirkan tentang diri kita sendiri, bodoh sekali jadi Kristen yang seperti itu. Kalau kita hanya memikirkan tentang keuntungan diri kita sendiri, maaf ya, naif. Tapi kita harus memikirkan dalam pelayanan kita, dalam pergerakan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kehidupan saya bisa merubah hidup orang lain, itu yang paling penting. Nanti Tuhan tanya loh, pada waktu saudara pulang. Tuhan bilang, saya kasih ini, saya kasih ini, saya kasih ini sama kamu, kemampuan-kemampuan ini. Terus kamu gunakan buat apa? Ya buat ngeceng sendiri sih Tuhan. Buat saya simpan sendiri aja. Saudara masih ingat gak? Ada yang kasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, betul ya? Yang 1 talenta diapain? Simpan aja. Ini gak kembangin. Hey, Tuhan kita, our God is God movement. Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk bergerak, gak stagnan, gak statis, gitu-gitu aja. Yang membuat kita hidupnya gitu-gitu aja karena kitanya gak mau keluar dari zona nyaman. Saya ini pernah miskin saudara. Saya dari kecil tinggal di rumah yang kebanjiran terus. Saya pernah punya zaman ini, nonton TV hitam putih. Kalau mau nonton mesti pakai aki, tau gak aki itu? Akinya dibawa ke tempat cas dulu, terus dibawa pulang, setel TV, bisa nonton, gak ada listrik. Dan ketika listrik udah mau mati tuh, akinya, ntar TV menciut tuh, gambarnya Gak tahu saudara pernah punya pengalaman seperti itu gak? Saya punya pengalaman itu. I've been there. Saya pernah miskin kok. Saya susah hidupnya. Saya tahu seperti apa. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkati satu persatu. Bahkan saya sekolah aja saudara. Saya sekolah jajan saya gope. Berapa tuh gope itu? 500. Setiap hari cuma kasih gope sama mama saya. Jajan cuma bisa beli 1 aqua, 1 bakwan. Every day 1 aqua, 1 bakwan. Dulu belum ada tumbler kayak tumbler yang mahal-mahal punya saudara sekarang tuh. Ya. Itu saya pengalaman seperti itu. Tapi begitu saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berkati saya satu persatu dan lain sebagainya. Saya bersyukur dengan berkat-berkat itu. Tapi saya tidak terlena dengan berkat tersebut. Saya tidak terlena. Bahkan saya udah menikah dengan istri saya. Istri saya itu, ya puji Tuhan, dia gak mengeluh. Kami punya rumah kontrakan. Bayangin, kebanjiran sampai 3 kali. Lagi enak-enak tidur, toto kasur ngambang. 8 HP lenyap di bawah air. Luar biasa saudara. Itu kami pernah ngalamin seperti itu. Kehidupan susah yang seperti itu. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya tahu Tuhan saya luar biasa. Saya mengalami Tuhan. Tuhan menyertai saya. Saya tidak sakit-sakitan. Anak saya tidak sakit-sakitan. Kenapa? Karena saya cinta dia, saya fokus sama dia, hidup saya fokusnya adalah bagaimana saya bisa dipakai Tuhan untuk membawa perubahan kehidupan saya, untuk bisa merubah orang lain, untuk memberkati orang lain. Bukan berarti saya harus punya banyak dong, gak perlu saya harus punya banyak. Apalagi kalau saudara punya banyak. Gak punya banyak aja saya berkatin orang kok. Sampai orang-orang di sekitar saya di Tanjung Priuk itu orang-orang kenal saya orang baik, bukan saya memuji dari sini, tapi mereka. Karena saya dapat apa, saya mikirin orang, saya harus bagi ini, bagi itu, bagi ini, bagi itu. Saya gak makan, gak apa-apa, yang penting mereka bisa makan. Itu saya lakukan, dan saya senang sekali. Makanya saya bersuka cita. Saya pikir waktu saya doa Tuhan, kalau saya punya mobil, saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Saya mau ini, saya mau itu. Dulu saya pikir.
Begitu punya mobil malah dipakainya buat pelayanan. Mobil saya bagus saudara. Mobil saya bagus hari ini. Tapi saya tidak takut. Saya jemputin jemaat. Saya ajak mereka, siapa yang gak punya kendaraan, saya ajak, saya bawa. Mobil saya bagus saudara. Angkanya di atas 400 juta. Saya bukan mau mamer mobilnya. Tapi mobil is mobil. Kendaraan is kendaraan. Suatu hari itu akan habis. Selama itu ada di tangan saya gunakan itu. Untuk apa? Untuk jadi dampak, untuk jadi berkat buat orang sekitar saya. Dari awal saya beli mobil, saya nggak pernah posting mobil saya di medsos. Ngapain? Orang nggak perlu tahu saya punya apa. Tapi orang perlu tahu dampak apa yang terjadi pada saat saya ikut Tuhan. Bukan salibnya bos, yang kelihatan bos. Bukan tatonya, bukan kagetnya darah Yesus. Ya kan? Tapi apanya? Dampaknya. Orang bisa melihat, luar biasa orang ini. Ya kan? Itu yang dikejar. Sorry nih, ginosko ini penting. Mengenal Tuhan dengan benar. Dan kata berikutnya adalah kebenaran, aletheia. Artinya standar yang kita pegang, kebenaran yang kita pegang, itu bersifat mutlak dan rohani adalah yang dari Tuhan. Ingat baik nih, pegang itu, jangan pegang yang lain. Kita nggak perlu minta pengakuan dari orang dunia, opini dunia, nggak perlu kita kejar. Yang kita kejar adalah apa kata Tuhan. Sehingga ketika iblis ingin menghakimi saudara, saudara tetap berdiri dengan baik. Saya nonton sebuah film, Exorcism, hamba Tuhan yang mau mendoakan orang yang diikat setan, setannya tahu ngamuk dan begini, gua tahu masa lalu lu kan begini, lu kan begitu, digituin saudara. Yang pendetanya ini mau doain, aduh jadi mundur dia, aduh gue terduduh. Saya juga berkali-kali gitu, ketika setan mau mulai menghakimi, saya cuma sarankan sama saudara, bilang begini, hey, itu Romi yang lama yang kamu bilang, sekarang Romi yang baru di dalam Tuhan. Kata Alkitab, yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah datang. Lu gak bisa menghakimi gue. Saudara lagi bangun bisnis, saudara lagi bangun pekerjaan, saudara diancam dengan kata-kata negatif dari iblis, saudara harus bilang, Tuhan yang bilang saya naik jadi kepala bukan ekor, bukan kamu yang bilang saya untuk turun. You have no power on me. Saudara harus berani bilang begitu. Yesus di hadapan Pilatus bilang begini, hey, saya punya kuasa untuk membebaskan kamu dari ini semua. Tahu gak jawaban Yesus? Kamu tidak punya kuasa atas saya kalau itu tidak diberikan Tuhan atas kamu. Luar biasa saudara. Makanya sama iblis saudara harus berani bilang, kamu gak punya kuasa apa-apa sama saya. Karena yang punya kuasa atas saya hanya Tuhan saya Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. So, kenapa digabung firman Tuhan dengan penyembahan? Ingat baik, firman itu saudara membongkar kebohongan. Sedangkan penyembahan membawa hadirat Tuhan. Kombinasi ini sangat ampuh. Berarti tanpa firman penyembahan hanya jadi ritual. Ada banyak orang Kristen sukanya penyembahan terus, tapi nggak pernah baca Alkitab. Ya jadi ritual. Nanti kesetanan loh. Lu banyak penyembahan tanpa firman, nanti takutnya masuk alam roh, ketemu siapa nggak tahu di situ. Tapi kalau saudara penyembahan dengan firman ada beda. Makanya tanpa firman penyembahan jadi ritual, tetapi sebaliknya tanpa penyembahan firman Tuhan jadi apa? Cuman firman tapi nggak pernah menyembah. Jadi teori. Nah ini berbahaya. Yang keempat, yang terakhir, kita akan closing. Karena saya udah dikode-kodein tuh. Oke, karena habis ini saudara, mereka akan berangkat ke Amanuba, ke resort di daerah Bogor, puncak sana saudara. Jadi makanya kita agak ngepres waktunya, yang hari ini aja gitu ya. Minggu depan kita normal kembali. Oke, yang keempat, kita diberi otoritas. Yaitu gunakan itu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita diberikan otoritas. Lukas 10 ayat 19 dikatakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow, ini ayat powerful. Kita telah diberikan kuasa. Sama-sama katakan telah. Bukan akan ya, telah. Berarti saudara mesti sering-sering berdiri depan kaca, bilang sama yang di depan kaca, kamu itu telah diberi kuasa. Bilang, nama kamu siapa? Ya kan, Joni. Joni, kamu telah diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Saudara mesti ngomong sama diri saudara sendiri.
bahwa saudara punya kekuatan untuk apa? Untuk menahan kekuatan musuh. Saudara bilang, gak ada apapun di bawah kolong langit ini yang bisa membahayakan saya. Ibu-ibu suka ketakutan kan. Aduh, anak saya ntar gimana ya? Aduh, ntar anak saya gimana ya? Gitu. Gak ada kekuatan apapun di bawah kolong langit ini yang bisa mencelakai anak-anak. Mau katakan amin. Makanya ibu-ibu yang baru punya anak baby, seringkali baru anaknya umur 8 hari udah kepikiran, aduh nanti 18 tahun lagi kuliah dia berapa biayanya. Nih anak belum bisa tengkurap bu, udah lo pikirin biaya kuliah gitu kan. Lu stres amat hidupnya gitu. Kesusahan sehari cukuplah sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Jangan jadi stres. Makanya dikasih otoritas, gunakan itu untuk menyembah Tuhan. Yesus telah memberikan otoritas kepada kita atas roh-roh jahat. Masalahnya banyak orang Kristen gak tahu gimana caranya bertempur. Nah salah satunya adalah ini caranya melalui pujian penyembahan yang diurapi. Jadi kalau di gereja saudara punya kesempatan menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa Anda. Amin. Jangan nyembah biasa-biasa. Kalau bisa angkat tangan sepenuhnya, angkat tangan. Jangan setengah tiang juga. Angkat aja gak apa-apa. Yang penting pastikan saudara sudah pakai wewangian yang cukup memadai. Jadi tidak membawa urapan ke sebelah, atau ada yang pingsan di sebelah. Woi, urapan saya luar biasa. Sebelah saya jatuh. Haleluya Tuhan. Padahal karena, nah itu tadi. Haleluya. Haleluya. Gunakan waktu penyembahan itu bukan hanya untuk merasa damai. Ya, bukan untuk ketika saya mimpin pujian di depan, bukan untuk damai buat saya sendiri, tapi untuk memperkatakan kemenangan. Setiap kali saudara menyembah, memperkatakan kemenangan, mematahkan kuasa kegelapan atas keluarga, atas kota, bahkan atas gereja kita. Semakin gereja menyembah, semakin setan terganggu. Saya doa Zion Church, gereja yang menyembah Tuhan. Makanya di dalamnya orang-orang yang sedang dibenahi ini terus diubahkan satu persatu, semakin hari semakin baik. So saya closing, penyembahan itu mengundang hadirat, hadirat mengusir kegelapan. Kita tidak undang Yesus, Yesus yang undang kita ke sini. Bilang amin dulu. Dan kita menyembah Tuhan karena kita sedang membangun teritori kerajaan Tuhan di muka bumi. Sehingga ketika kita menyembah, hadirat Tuhan yang memenuhi tempat ini, setan gemetar dan tidak betah. Dan dia gelisah ada di tempat di mana kita membangun hadirat Tuhan. So penyembahan itu bukan hiburan rohani. Saya suka sedih kalau lihat orang memimpin pujian atau tim praise and worship di depan mereka seperti seolah-olah kayak artis gitu saudara. Nyanyi, senyum, liatin jemaat, kayak penyanyi gitu. Jadi gimana sih? Di depan ngeliatin orang, senyum gak apa-apa. Tapi saya takut ketika kita berdiri di depan dengan crowd yang begitu besar, dengan megahnya panggung, kemegahan audio yang luar biasa, kita akhirnya keluar dari motivasi yang sebenarnya. Kita pengen dilihat orang. Ya kan? Tidak salah saudara nyanyi pakai bulu mata yang panjang sampai mencolok mata orang mungkin. Iya kan? Saking panjangnya maksud saya gitu saudara. Tapi please jangan itu jadi standarnya gitu. Arti gini, aduh saya gak pakai bulu mata, urapan Tuhan kurang nih. Enggak. Urapan Tuhan gak ada hubungan sama bulu mata gitu saudara. Ya kan? Atau saudara mungkin berangkat, aduh lupa ngerol rambut nih, aduh urapan kurang nih. Enggak. Urapan Tuhan gak ada hubungan sama ngerol rambut. Atau saudara belum dilurusin rambutnya gitu kali. Sehingga urapan Tuhan belum catokan gitu ya. Urapan Tuhan belum lancar, enggak. Urapan Tuhan tidak terganggu. Makanya penyembahan bukan hiburan rohani. Itu peperangan, sama-sama katakan peperangan. Hei dengar, setiap kali saudara memimpin di depan sini, itu Anda sedang berperang. Kita bukan show, Kita bukan pengen dilihat orang dan habis ibadah keluar, bagus lu, nyanyinya luar biasa, hebat banget tadi kamu pujian penyembahan, saya diberkati sampai saya tertidur. No, bukan itu yang kita kejar. Kita mengejar hadirat Tuhan. Sebab saat kita menyembah dengan roh dan kebenaran, hadirat Tuhan turun. Di mana hadirat Tuhan turun, musuh gak bisa bertahan. Di mana engkau menyembah Tuhan, kedaginganmu dirobek-robek saudara. Ketika engkau menyembah Tuhan, hatimu akan terus terfokus sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.